Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak dan Ibu dosen yang saya hormati. Kami di sini akan menjelaskan materi mengenai unit penyimpanan atau storage unit. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 6 orang, yaitu yang pertama Bobi Syahrul Ardiansa Sulbakti, yang kedua Dio Agustinus Turnip, yang ketiga Lawrence Valentin Galvaro, yang keempat Muhammad Behaki Rosid, kelima Rahul Salman Alfarizi Lubis, dan yang keenam materi terakhir Zulfikar Akbar. Dan pertama ada pendahuluan. Hardware merupakan salah satu perangkat fisik berupa komputer beserta segala instrumen pendukungnya yang pendapat dari Joko Utoro tahun 2005. Sedangkan menurut Wikipedia, perangkat keras komputer atau hardware atau disingkat HW adalah semua bagian fisik komputer dan dibedakan dengan data yang berada di dalamnya atau yang beroperasi di dalamnya, dan dibedakan dengan perangkat lunak atau software yang menyediakan instruksi untuk perangkat keras dalam menyelesaikan tugasnya secara otomatis. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwasanya perangkat keras komputer atau hardware adalah seluruh bagian fisik beserta instrumen pendukungnya yang dibedakan oleh data dengan perangkat lunak atau software yang berada di dalamnya dalam menyediakan instruksi-instruksi untuk perangkat keras dalam menyelesaikan tugasnya secara otomatis. Perangkat keras komputer secara fungsional dibedakan menjadi 4 macam perangkat atau device, yaitu yang pertama perangkat masukan atau input device, yang kedua perangkat proses atau process device, yang ketiga perangkat keluaran atau output device, yang keempat perangkat penyimpanan atau storage device. Dan berikut adalah topik-topik yang akan kami bahas, yaitu yang pertama storage device. Sini kami akan menjelaskan konsep umum dari perangkat penyimpanan. Yang kedua ada storage unit versus memory unit. Sini akan menjelaskan perbedaan dari unit penyimpanan dan unit pengingat. Yang ketiga ada storage unit, menjelaskan konsep umum dari unit penyimpanan atau storage unit. Yang keempat contoh storage unit, dan sini menjelaskan contoh-contoh dari unit penyimpanan atau storage unit. Yang kelima kesimpulan, menjelaskan rangkuman dari presentasi yang dilakukan saat ini. Yang topik pertama storage device akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Bobi Syahrul Ardiansa. Terima kasih kesempatannya Pak Yadin Rosid. Di sini saya akan menjelaskan tentang storage device. Pengertian storage device. Storage device atau perangkat penyimpanan adalah salah satu komponen komputer atau hardware yang berfungsi untuk menyimpan dan membawa serta mentransfer berbagai data, seperti misalnya ke data video, foto, dokumen digital, dan lainnya. Fungsi storage device perlu kita ketahui sesuai pengertian storage device atau perangkat penyimpanan. Sebelumnya adalah untuk menyimpan, membawa dan juga mentransfer berbagai data. Selain itu, storage device juga berfungsi untuk menjalankan tugas agar pengoperasian aplikasi dan sistem operasi dalam server dapat bekerja dengan maksimal. Pada dasarnya, storage device ini memiliki kemampuan dalam menyalin data yang sangat cepat, sehingga hal ini sangat efektif sekaligus digunakan dalam hal penyimpanan dan transferan data. Storage device dapat dibedakan atas dua macam, yaitu yang pertama adalah unit pengingat, memory unit. Yang kedua adalah unit penyimpanan atau storage unit. Dari kedua perangkat tersebut, pada dasarnya memiliki fungsi yang sama, yaitu menyimpan, membawa, dan juga mentransfer. Akan tetapi dari kedua perangkat di atas dapat dibedakan dari performanya atau ketahanannya, cara penggunaannya, dan juga kemampuan dalam penggunaannya. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 akan lebih menjelaskan terkait unit penyimpanan atau storage unit. Oke, materi yang kedua tentang storage unit akan disampaikan oleh teman saya, itu Lawrence Valentin Galvaro. Storage unit. Nah, apa sih storage unit itu? Jadi pada saat ini storage unit atau biasa kita sebut dengan secondary storage, penyimpanan sekunder, adalah salah satu bagian dari perangkat penyimpanan yang mengacu pada perangkat penyimpanan dan media penyimpanan yang tidak selalu dapat diakses secara
secara langsung oleh komputer dan harus terhubung ke port I per out eksternal komputer untuk diakses oleh sistem. Nah, ciri-ciri storage ini ada 4. Yang pertama yaitu dapat menyimpan informasi pada saat komputer mati. Yang kedua, dapat menghapus. Nah, setelah itu ciri-ciri storage unit dan diketahui ada 4 dari ciri-ciri storage unit ini yaitu 1. Dapat menyimpan informasi pada saat komputer mati. Yang kedua, dapat menghapus informasi sesuai keinginan dari user. Yang ketiga, tidak dapat diakses langsung oleh komputer dan harus terhubung ke port I per out eksternal komputer untuk diakses oleh sistem. Dan yang terakhir, keempat, secondary storage atau unit penyimpanan merupakan media penyimpanan yang bersifat permanen yang berfungsi untuk memproses data yang berada di CPU. Nah, I per out eksternal komputer. I atau eksternal komputer ini adalah atau unit masukan perangkat pendukung komputer yang berfungsi dalam bentuk memasukkan data dari luar dalam sistem agar dapat digunakan dan diproses sesuai kepentingan user. Dalam mengoperasikan storage unit, diperlukan I per out eksternal ini dalam mengoperasikan berbagai komponen dari storage unit atau unit penyimpanan. Seperti 1. Dalam mengoperasikan flash disk memerlukan port dalam mengoperasikannya. Nah, dan inilah adalah contoh-contoh dari macam-macam port yang akan kita perlukan nanti untuk storage unit ini berjalan dalam operasi CPU nanti. Dan ini adalah contoh-contoh flash disk. Dan kedua, dalam mengoperasikan floppy disk memerlukan floppy disk drive dalam operasinya. Dan ini dia gambarnya, floppy disk drive dan floppy disk chip dan lain-lain juga. Storage unit versus memori akan dilanjutkan oleh teman saya Dio Agustinus Tunde. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang storage unit dengan memory unit yang menjelaskan perbedaan dan kesamaannya. Oke, memory unit atau unit pengingat atau biasa disebut dengan primary storage atau penyimpan utama adalah salah satu bagian dari perangkat penyimpanan atau storage device yang mengacu pada perangkat penyimpanan dan media penyimpanan yang bersifat tidak sementara dan akan hilang di saat ketika komputer dimatikan. Kesamaan storage unit dan memory unit. Pada dasarnya, seperti pada penjelasan pada slide sebelumnya, storage unit atau unit penyimpanan dan memory unit atau unit pengingat adalah 2 komponen dari storage device atau perangkat penyimpanan yang memiliki fungsi yang sama, yaitu menyimpan, membawa, dan mentransfer berbagai data seperti video, foto, dokumen digital, dan yang lainnya. Nah, jadi storage device atau perangkat penyimpanan ini adalah komponennya itu ada 2, yaitu unit penyimpanan dengan unit pengingat. Di sini sama-sama fungsinya itu untuk menyimpan, membawa, dan mentransfer. Nah, selanjutnya akan dijelaskan perbedaan dari storage unit dan memory unit. Walaupun storage unit atau unit penyimpanan dan memory unit atau unit pengingat adalah 2 komponen dari storage device atau perangkat penyimpanan yang memiliki fungsi yang sama, akan tetapi kedua komponen tersebut memiliki perbedaan yang berbeda dari segi cara penggunaan, kualitas maupun contoh-contoh komponennya. Nah, jadi di sini walaupun memory unit dan storage unit ini adalah komponen dari storage device, tapi ini mempunyai perbedaan dari segi penggunaannya, kemudian kemampuannya. Jadi oleh karena itu dari perbedaan tersebut akan dijelaskan dalam tabel berikut ini. Next. Oke, di sini dijelaskan tentang perbedaan memory unit dan storage unit, yang dimana parameternya ada dari definisi. Nah, memory unit itu perangkat kelas komputer yang mampu menyimpan informasi untuk sementara waktu. Sedangkan storage unit ini adalah perangkat kelas komputer yang mampu menyimpan informasi secara permanen. Jadi memory unit ini menyimpan secara sementara waktu. Jadi ketika suatu komputer itu dalam keadaan mati, maka informasi data yang terdapat di dalam komputer tersebut yang diinputkan dalam suatu komputer diinputkan oleh user, maka itu akan hilang. Sedangkan storage unit itu akan terdapat di dalam suatu storage unit tersebut atau tidak hilang ketika suatu komputer mati. Nah, jenisnya itu adalah penyimpanan data untuk sementara waktu dan penyimpanan data secara permanen. Nah, kemudian volatil, non volatil, kalau memory ini itu volatil dan storage unit itu non volatil. Nah, volatil itu adalah artinya menguap. Menguap itu adalah kemampuan data dalam menyimpan, kemampuan penyimpanan dalam menyimpan data itu bagaimana. Kalau tadi kan dijelaskan pada suatu komputer itu, kalau memory itu ketika dia sedang mati, dia itu akan hilang. Nah, jadi di sini volatil ini ketika komputer itu mati, maka data itu akan menjadi hilang. Sedangkan non volatil, ketika suatu komputer itu mati, maka data itu tidak akan hilang, tetap di dalam suatu penyimpanan tersebut. Selanjutnya, kecepatan memproses sangat cepat dan dapat memproses data dan informasi secara instan.
instan. Jadi, nah memory unit ini itu mempunyai kemampuan sangat cepat dan dapat memproses data informasi secara instan. Nah, dalam memproses suatu software di dalam satu komputer, otomatis itu memerlukan suatu kemampuan dalam memproses yang sangat cepat dibandingkan dengan storage unit. Storage unit itu lebih lambat dalam proses data dan informasi. Baik dalam mentransfer data itu sangat lambat dibandingkan dengan memori unit. Nah, biayanya itu yang pertama memori unit itu lebih murah, sedangkan storage unit itu lebih mahal. Selanjutnya ukurannya itu ada penyimpanan data dalam 1 GB atau GB. Sedangkan storage unit itu jangka penyimpanannya itu data dalam 1 TB. Contohnya itu flash disk. Itu sudah ada sampai dalam 1 TB. Selanjutnya itu penempatan. Kalau memori unit itu ditempatkan di dalam komputer atau internalnya. Sedangkan storage unit itu ada di dalam atau internal atau di luar atau eksternal komputer. Kalau di dalam komputer itu contohnya disk. Itu kan membutuhkan suatu perangkat tambahan supaya bisa memproses data di dalam CD tersebut. Kalau di luar itu seperti flash disk yang membutuhkan suatu port untuk memproses data di dalam suatu flash disk tersebut. Selanjutnya durasi, menyimpan data dalam waktu yang singkat, sedangkan storage unit menyimpan data dalam waktu yang lama. Ini berkaitan dengan ketika suatu komputer mati, berapa lama data yang disimpan dalam suatu penyimpanan tersebut. Kalau memori unit kan tadi pada saat komputer mati itu datanya akan hilang, sedangkan storage unit pada komputer mati itu akan tetap ada. Contohnya itu adalah RAM, read access memory, dan ROM, read only memory. Kalau storage unit ADD, SDD, USB drive, SD card, compact flash, DVD, dan lain-lain. Nah, berikut adalah contoh-contoh dari memory unit dan storage unit. Ini adalah dari contoh dari RAM, read access memory, dan ROM, read only memory. Kalau RAM ini berfungsi untuk memproses data-data seperti aplikasi yang dapat dihapus oleh oleh user. Jadi aplikasi-aplikasi itu disimpan disimpan di dalam suatu ROM. Sedangkan kalau RAM ini itu terkait tentang pengolahan. Misalnya si suatu user memberikan input, itu akan disimpan di dalam RAM dan diproses, kemudian ditransferkan ke dalam suatu CPU. Sedangkan ROM ini itu menyimpan suatu aplikasi. Jadi segala komponen-komponen tentang aplikasi kemudian dan lain-lain itu disimpan dalam ROM. Biasanya disebut dengan memori internal. Selanjutnya storage unit. Ini adalah compact flash, kemudian inilah CD, dan ini flash disk, kemudian ini HDD. Next. Oke, selanjutnya contoh dari storage unit akan dijelaskan oleh Zulfikar Akbar. Nah, tadi kan sudah dijelaskan tentang ciri-ciri dan penjelasan terkait dengan penyimpanan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang contoh dari unit penyimpanan. Yang pertama itu ada flash disk. Flash disk ini yang paling banyak digunakan di zaman sekarang. Flash disk merupakan media untuk menyimpan data portable yang bisa terhubung lewat port USB. Dan juga laptop sebagai komponen dari penyimpanan. Awalnya flash disk tidak terlalu penting seperti sekarang ini, yang hanya setengah gigabyte atau hanya 512 megabyte, di mana lebih kecil dari DVD atau CD yang saat itu sebesar 700 megabyte. Penggunaan flash disk bisa dikatakan sangat mudah, yaitu hanya ditancapkan ke port USB komputer atau laptop. Makanya zaman sekarang banyak yang pakai flash disk. Nah, nantinya Anda tinggal menunggu hingga muncul pemberitahuan pada My Computer jika flash disk sudah bisa terbaca. Jika sudah berhasil, maka Anda sudah bisa memakai flash disk atau membuka file yang tersimpan di dalamnya. Menurut data diperoleh bahwasanya pada saat ini flash disk yang paling banyak digunakan adalah dengan merek SanDisk. Hal ini terjadi dikarenakan merek SanDisk memiliki kemampuan dalam transfer data dan informasi lebih cepat dibandingkan flash disk lainnya. Next. Yang kedua itu ada floppy disk. Dan floppy disk ini adalah media penyimpanan berbentuk cakram yang terdiri dari media penyimpanan magnetis, tipis, dan fleksibel. Disegel dalam plastik berbentuk persegi atau persegi panjang. Pertama-tama saat komputer menyala, Anda harus menekan tombol pada CPU. Tombol ini biasanya terletak di samping drive. Floppy disk drive atau FDD akan terbuka. Kemudian Anda bisa menempatkan disket pada FDD untuk mengoperasikannya. Saat disket Anda dalam FDD, kumparan mekanisme mentransfer data antara komputer dengan disket. Ketika FDD sedang bekerja, lampu akses akan menyala. Hal ini menunjukkan bahwa disket sedang dibaca oleh komputer.
Saat disket dimasukkan, drive akan membaca data tersebut sebagai data binaris terdiri dari angka 0 dan 1. Nah, yang terakhir ini ada memory card atau kartu memori. Ini sebuah alat penyimpanan data digital seperti gambar digital, berkas digital, suara digital, dan video. Kartu memori biasanya mempunyai kapasitas ukuran berdasarkan standar bit digital yaitu 16 MB, 32, 64, 128, 256, dan seterusnya kelipatan 2. Dalam komputer dan laptop, cara menggunakan memory card yaitu dapat menggunakan adaptor yang berguna untuk membaca kartu memori atau memory card. Setelah itu sisipkan kartu memori tersebut ke dalam adaptor. Lalu sisipkan adaptor ke dalam port yang tersedia di sebelah kanan atau kiri belakang laptop atau komputer Anda. Pada saat ini kartu memori yang paling sering digunakan adalah merek SanDisk juga. Hal ini terjadi karena kartu memori merek SanDisk memiliki keunggulan dibandingkan dengan kartu memori lainnya, yaitu memiliki pilihan kapasitas yang super lengkap, memiliki kecepatan bersandar AI, dan memiliki kemampuan transfer data yang sangat cepat. Harganya juga murah. Masih banyak lagi contoh-contoh dari unit penyimpanan atau storage unit. Untuk pada saat ini kami hanya akan menerbitkan contoh-contoh yang paling banyak dikenal oleh halayak umum. Oleh karena itu, terkait dengan keterangan dari penjelasan ketiga contoh di atas, dapat dilihat gambarnya. Ini ada gambar flash disk. Ini tinggal colok aja ke dalam salah satu port yang ada di sini ya USB port. Nah, kalau ini floppy disk yang berbentuk cakram. Kalau ini udah jadi sih. Kartu memori biasanya masih dipakai di HP-HP lama. Selanjutnya kesimpulan yang akan dijelaskan oleh teman saya Rahul Syalman Alfarizi Lubis. Dari penjelasan rekan-rekan saya sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa perangkat keras komputer atau hardware adalah seluruh bagian fisik beserta instrumen pendukungnya yang dibedakan oleh data dengan perangkat lunak atau software yang berada di dalamnya dalam menyediakan instruksi-instruksi untuk perangkat keras dalam menyelesaikan tugasnya secara otomatis. Storage device atau perangkat penyimpanan adalah salah satu komponen komputer atau hardware yang berfungsi untuk menyimpan, membawa, dan mentransfer berbagai data seperti video, foto, dokumen digital, dan data yang lainnya. Storage unit atau unit penyimpanan atau biasa disebut dengan secondary storage atau penyimpanan sekunder adalah salah satu bagian dari perangkat penyimpanan atau storage device yang mengacu pada perangkat penyimpanan dan media penyimpanan yang tidak selalu dapat diakses secara langsung oleh komputer dan harus terhubung ke port I/O eksternal komputer untuk diakses oleh sistem. I/O eksternal komputer atau unit masukan adalah perangkat pendukung komputer yang berfungsi dalam untuk memasukkan data dari luar ke dalam sistem agar dapat digunakan dan diproses sesuai kepentingan user. Memory unit atau unit pengingat atau biasa disebut dengan primary storage penyimpanan utama adalah salah satu bagian dari perangkat penyimpanan atau storage device yang mengacu pada perangkat penyimpanan dan media penyimpanan bersifat tidak sementara dan akan hilang di saat ketika komputer dimatikan. Adapun beberapa contoh dari unit penyimpanan storage unit yaitu HDD, SSD, USB drive, SD card, compact flash, DVD, floppy disk, memory card, dan lain-lain. Adapun contoh dari unit pengingat atau memory unit yaitu RAM atau read access memory dan ROM, read only memory, dan lain-lain. Baiklah, sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Bila itu kurang hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.